Ibu Ayu dan ada Ibu Pinggar. Pinggar. Tadi di segmen 1 kita udah perkenalan nih sosok Pinggar. Pinggar ini siapa, beliau Iya. Yang bersangkutan ini working mom, daily working mom 9 to 5, seorang ASN salah satu lembaga pemerintah yang juga baru menyelesaikan Studi S2-nya yang dapat beasiswa. Gitu. Dan juga ibu dari 3 orang anak. Anaknya 3 masih bisa Penampilannya sekolah. masih begini. Dan masih sekolah, dapat beasiswa luar biasa. Tapi kan tadi kita cerita tuh banyak drama ternyata ya. Boleh dong? Iya, jadi kan kalau tadi kita udah tahu, oh Pinggar ternyata bisa punya 3 anak, bisa dapat beasiswa, bisa lulus S2, wow gitu ya. Gitu kayaknya sesuatu dari cerita Pinggar, oh kayaknya semua terjadi kayak semesta mendukung, kayak mudah banget gitu ya. Itu bener nggak sih semudah itu, atau kamu menemukan kerikil-kerikil nggak sih dalam kamu menjalani kehidupan kamu yang kita lihat tuh kayaknya kok dia bisa ya, multi peran. Apa sih yang kamu kendala-kendala yang kamu temuin? Kendala mah udah pasti ada. Udah pasti ada ya. Bukan kerikil. Itu bata kayaknya. Bata ya, bukan batu kerikil. Jadi apa, ceritain dong Pinggar. Dari awal sebelum keterima beasiswa nih, saya waktu mengajukan beasiswa kan tadi 2 anaknya. Anaknya 2 pada saat mengajukan. Pada saat prosesnya menunggu pengumuman beasiswa, kok ada yang aneh nih rasanya, badan body gitu. Kebetulan juga agak telat gitu, datang bulan menstruasi ya. Betul. Terus iseng-iseng lah gitu, ternyata positif. Ternyata bahagia. Dia hamil, bahagia tapi sempat bingung juga ya, 3 anak, kerja juga, nggak direncanakan sebelumnya itu. Oke, jadi memang kehamilan tidak direncanakan. Tidak direncanakan, betul, terjadi begitu saja. Apalagi kan ada rencana mau studi S2 ya gitu. Tambah lagi tuh beban pikiran kan. Gimana ini ya? Tapi kan nano. tapi kan segala sesuatu itu harus disyukuri. Saya sempat berpikir, oh ya udah, mungkin Tuhan memberikan saya anak nih gitu. Mungkin beasiswanya mungkin juga bisa nggak dapet gitu kan. Kepikiran ya? Karena satu dulu nih, berarti rezekinya ini, mungkin beasiswanya nanti nunggu lagi gitu, sekolahnya nanti tunggu lagi, tunggu anaknya besaran sedikit. Kebetulan besoknya pengumuman tuh, saya udah nating dulu saja gitu ya, udah nggak ada rasa kalau nggak sedih gitu kan, udah terima aja. Pas dibuka ternyata keterima, bonus, double bonus ya, 2 paket dapat gitu, alhamdulillah. Tapi ya rasanya juga ya, rasanya nano banget. Karena kebetulan kita Ruth duluan kayaknya ya. Dapat semua planning di reschedule pastinya ya kan, ganti betul ya. Karena hamil. Tapi saya mikir gitu kan, Tuhan memberikan ini kepada saya, pasti saya bisa gitu. Karena kamu gitu. Karena saya mampu. Ya udah, saya jalanin aja. Tadinya juga sempat berpikir apa ditunda kuliahnya. Kamu sempat berpikir gitu? Berpikir tunda, walaupun udah dapet, bisa sih nunda. Mungkin mau dialihkan ke aku. Belum tahu waktu itu ya. Gitu, tapi ternyata dipikir lagi, bisa nih kayaknya. Ini kesempatan bisa. yang datang gitu. Nanti udah punya anak, dramanya banyak lagi, malas lagi, ya kan? Ya udahlah, akhirnya aku memutuskan untuk menjalani. Jadi di tahun yang sama keterima beasiswa. Hari pertama saya masuk sebagai mahasiswa baru S2 itu dalam keadaan hamil 5 bulan. Sudah cukup besar dengan perubahan. Nggak bisa tebar pesona juga sama teman-teman baru gitu ya. Kebetulan saya kan di Universitas Indonesia, tapi bukan yang di Depok, yang di Cikini, yang di Pegangsaan Timur. Itu kebetulan gedungnya tidak ada liftnya. Gedung lama ya? Gedung lama gitu. Jadi kalau ada kelas di lantai 3 itu ya mohon maaf nggak bisa cepat masuk ke kelas ya? Betul. Waktu itu pas ngambil beasiswa kelas malam atau Sabtu Minggu? Malam. Setiap hari. Jadi paginya Pinggar berperan sebagai ibu, istri di rumah, terus kerja kantoran enggak, karena beasiswa ya. Jadi hanya kalau ada yang ditugaskan ke saya kerjakan. Kalau harus ke kantor, disuruh ke kantor ya saya ke kantor. Kalau enggak, sebenarnya kalau beasiswa itu
kalau kita namanya tugas belajar ya kalau di Oke, ASN, jadi tugasnya hanya belajar belajar, gitu. oke. Jadi pekerjaan kantor ya on call aja gitu kalau Prioritas utamanya melanjutkan belajar S2 itu. betul. Jadi nggak harus ke kantor sih. Jadi Tapi emang ada peran masa- sebagai ada hari-hari tertentu memang on call ya, memang ke kantor betul gitu ya. ya. Kalau dibutuhkan ada sesuatu yang memang harus saya kerjakan, saya ke kantor pasti. Cuma kan tetap aja nggak mudah ya, Betul, dua anak betul. saat siang, malamnya Ya, hamil, hamil, harus sekolah, kuliah ya. ya kan, yang tadinya mungkin Dan pengennya tiduran. dan setiap hari itu ada aja tugasnya paper ya gitu. Setiap hari. Jadi pulang sampai rumah paling cepat jam 10 malam. Oke. Kebetulan anak kadang belum tidur gitu. Jadi yang nana dulu dongeng kayak gitu, dulu ya. main-main dulu. Mereka tidur baru jam 12 baru buka laptop, Buka laptop itu dengan kondisi hamil ya. hamil. Oke. Sampai melahirkan, oh ya, ada sedikit cerita nih. Pada saat mau melahirkan, kebetulan kan saya sesar, dua-duanya. Otomatis yang ketiga mau tidak mau harus sesar kan. Itu pas sekali timingnya berbarengan dengan pada saat UAS, ujian akhir semester. Lagi UAS ya. Jadi jadwal HPL-nya, dietnya itu sama dengan kenapa pas Situasi itu banget ya. sih gitu ya. Dari sekian banyak hari di dalam Kenapa mesti berbarengan? gitu ya. Betul sekali. Akhirnya ya udah karena sesar, jadi mau nggak mau saya majuin. Oh, dimajuin. Jadi habis Melahirkannya. Ujian. Iya, seminggu Masya setelah Allah. sesar saya Kamu UAS harus datang ke ke kampus. kampus ujian. karena nggak semua mata kuliah itu bisa online Iya, ujiannya. online. Ada yang harus tulis juga. Terus kamu belajarnya gimana? Jadi benar-benar baru ngelahirin, nyusuin anak Seminggu setelah melahirkan saya ke kampus pakai tongkat naik ke lantai 3. Ya Allah, sampai begitunya pernah Begitu, ya? pernah. Oke, oke. Ya dijalanin aja sih. biasa Iya, aja. jalanin aja ya. Tapi waktu itu yang bikin Semangat? biar tetap semangat itu apa sih? Maksudnya mungkin kalau orang nggak ya emang beasiswa ya harus lulus on time. Ya Betul, kan? ada Tapi tanggung jawab tersendiri ada kalau tanggung jawab beasiswa sendiri ya, kan. kalau beasiswa beda kayak kita sekolah sendiri kan. Betul. Tapi yang benar-benar bikin Pinggar gue harus on time nih, harus lulus sekolah, atau yang bikin semangatnya tuh on Tekadnya ya. fire banget buat udah nih gue mau postpartum kayak baru 7 hari kelahiran, istilahnya jahitan belum kering Kering. sempurna tapi udah harus belajar lagi ujian. Itu Ujian. siapa atau gimana sih lo tuh bisa tetap semangat Punya gitu? tekadnya Nomor sebulat satu anak. Oh anak, itu semangatnya dari anak. Dari anak. Hmm. Ketika kita menjadi ibu, pasti mungkin semuanya ya prioritas utama anak. Mm-mm. Gitu. Yang kedua orang tua, mama, Oke. gitu, papa juga ya. Yang ketiga suami, Oke. gitu. Anak kenapa menjadi motivasi? Karena ketika kita bisa mencapai sesuatu, kita ditonton oleh anak kita. Oke, iya benar ya. Anak lihat. Lihat, sehingga mungkin sekarang masih kecil dia belum ngerti, ya. tapi nanti ketika dia masanya gitu, dia akan melihat siapa lagi yang dia lihat kalau Iya, bukan orang orang tuanya tua. gitu kan. Kayak role modelnya. Betul. mereka ya. Kedua orang tua, Mm-mm. ya kan? Orang tua apa sih? Kita punya uang banyak berapapun nggak mungkin bisa menggantikan apa yang sudah orang tua berikan kepada kita kan. Iya. Tapi hal kecil mungkin ya bagi kita gitu ya, membanggakan mereka lah gitu. Ya kan? Jadi mau mengangkat ini ya, mengangkat hati orang tua, bikin Betul, mereka happy ya gitu ya. Kebetulan. Terus yang ketiga juga suami yang benar-benar support system banget gitu. Jadi itu motivasi kamu ya. Oh, aku harus lulus, aku Betul, harus cepet nih. kuat. Kalau lama makin kasihan gitu Iya, mereka juga yang iya. udah dukung gitu kan. Bagus tuh, makin lama makin kasihan. Iya. Makin kasihan. Makin ngikutin males, Males, ya, makin ngikutin malesnya dia, yang kasihan justru banyak Yang orang. mereka itu, Mereka iya. ini sebenarnya makin kasihan ya. Betul. Bagus. Nah, Harusnya bisa tidur agak malam kalau mau main-main sama mama karena mamanya mesti ngerjain tugas. Udah cepet tidur gitu kan. iya. Nah tadi dengan cerita yang cukup challenging itu ya, saat balik lagi nih ke masa lagi sekolah, lagi kuliah S2 ini, kalau harus kuliah
suami kan juga kerja kantoran kan. Betul. Nah, anak-anak nih Sama gimana siapa? di rumahnya? Yang ngebantu apakah memang mbak atau apa suster Iya, asisten atau rumah tangga atau gimana ngaturnya, mengingat kan Pinggar tinggalnya sendiri ya, Iya. nggak sama orang tua ataupun mertua. harus koordinasi kan Ya, berarti. betul. Gimana ngaturnya? Ya itu mungkin drama ibu bekerja pasti itu pengasuh ya kan, ART gitu. Itu juga saya alami pergantian ART berapa kali. Jadi udah nggak Oh, mumet, nggak. mumet sih, cuma Mumet ya sih, udah cuma lah, ya kayak udahlah gitu. gitu, mau gimana lagi. Ya pasti kalau pas lagi bermasalah dengan ART atau Lagi neni drama itu banget. mau nggak mau anak dititipin ke orang tua. Kalau kita Oke. lagi sekolah atau lagi kerja, itu salah satu support sistemnya ya mama gitu, dan ibu mertua juga bantu juga sih gitu. Oke, jadi memang dititipkan Tapi lebih dulu ke ya. mama sih. Dititipkan berarti habis sekolah Jemput lagi. Oh, luar biasa. Padahal Begitu. rumah kamu sama Jauh. orang tua jauh ya. Betul, orang tua di Jakarta Timur, saya di Di Tangerang Tangerang Selatan. Gila, kuliah di Jakarta Pusat. Betul. Terima kasih ya. Muter-muter di Jakarta ya. Setiap Setiap hari. hari ya. Setiap hari. Dengan kemacetan yang super rudet ya. Itu selama berapa tahun kamu kuliah? S2 kan Sampai akhirnya 2 tahun ya. 2 tahun kamu tepat waktu ya? Betul. 3 semester sih. Soalnya semester keempat itu kita udah tinggal tugas akhir kan, tesis kan. Jadi itu nggak harus ke kampus sih. Jadi 2 tahun ngatur-ngatur begitu ya? Ya 1,5 tahun lah. Cukup ini juga Dan ketemu COVID juga kebetulan Iya. Covid juga pada anak sekolah saat pula ya, karena anaknya udah SD ya. betul ada. Nggak mungkin cuti kan kalau anak SD sekolah online ya. Nah itu juga tuh challenge lagi gitu kan. Biasanya kita kalau anak sekolah udah lepas tangan tuh biar sekolahnya kan yang Justru ibunya malah bisa beraktivitas. bisa beraktivitas sebetulnya. ketika anak sekolah gitu. Paling di rumah tinggal apa, yang PR-nya apa, yang belum ngerti apa gitu kan. Udah tanggung jawab gurunya lah gitu kan di luar. Nah datang COVID ini kan mau nggak mau daring, sekolahnya online, e-learning ya. Mau nggak mau peran orang tua lagi tuh, peran ibu lagi tuh. Waktu Ya, COVID mulai, jadi. kantor udah WFH. Sempet Kantor udah, sekolah juga kebetulan. from home juga ya. Jadi kerja dari rumah, sekolah dari Sekolah dari rumah, rumah. anak-anak asis juga ya. Saya juga lagi tesis, lagi mengerjakan tesis semester akhir itu. Jadi emang suasananya cukup complicated, Complicated, dan betul. menantang Menantang. banget ya. Nah, oke. Support system paling besar berarti tadi Suami, ya. Terus ya ART ya bantu, cuma ART ya ya memang dengan drama-drama ya. tempo ada, tempo tidak gitu ya. Dan juga yang paling penting mama kamu tadi itu ya? Iya, nah kebetulan itu juga nggak sampai semester 4 sih mama tuh. Mama Iya. mendampingi hanya sampai semester 2. Mama kamu? Karena mama saya wafat gitu. Nah, itu saya cukup down tuh. Karena ketika saya melanjutkan sekolah, beliau yang excited sekali gitu kan. Senang banget anaknya. Senang banget. Sempat awal-awal tuh pernah yang nanti kalau wisuda ini ya Mama sudah sudah punya rencana-rencana ya? rencana gitu kan. Tapi ya Ternyata Tuhan lain ya, berkehendak Tuhan. lain gitu. Hilanglah salah satu support system terbesar saya gitu kan. Gitu. Nah, itu kan tadi Berat juga ya, ya, yang berarti dia kan. Karena mungkin kalau di link sama Mbak atau ART cabut kita masih bisa punya solusi, Tuh. pilihan solusinya, tapi kan kalau udah ngomongin Karena kan nggak takdir gampang kematian, ya ganti-ganti mbak tuh betul, kan ganti nggak Mbak aja gampang. nggak gampang, tapi kalau kayak udah dapet tantangan kesedihan apalagi Iya, akibat ada orang terdekat, Yang orang tua ditinggal. wafat kan itu pasti juga menguras kayak menguras energi tenaga ya gitu. Nah kalau boleh tahu nih Pinggar, pasti kita namanya anak juga kalau orang tua berpulang pasti sedih-sedihnya pun ada. Kayak aku dan Ayu, orang tua aku malah dua-duanya udah nggak ada. Oh, Ayu iya. juga udah anak Ya, salah satu. ya salah satu keluarganya juga udah ada yang meninggal gitu. Itu kita aja kayak udah bertahun-tahun lalu kalau ngobrol bareng masih suka sedih. Iya. Iya. Gitu. Apalagi pas Pinggar waktu kejadian itu, terus juga harus segera bangkit karena ya ada tanggung jawab di sekolah, bukan cuma harus ngurus anak dan pekerjaan gitu kan, tapi juga ada sekolah yang emang waktunya nih jalan mulu Betul, nih, nggak nggak bisa berhenti. stop ngikutin Kesedihan kita. kesedihan, nggak bisa cuti dulu kan dia gitu. Nah cara ngerilis Emosi. emosi sedihnya tuh gimana Ping? Yakin aja gitu loh, walaupun almarhum mama udah nggak ada di samping kita, dia tetap melihat kok apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan.
lulus tepat waktu, menjadi ibu yang baik, kita sukses dalam karir. Iya. Walaupun beliau tidak merasakan, Iya. tetapi namanya kan Ya, ini hasil didikannya Iya. ibu ini, bapak ini gitu ya. Iya. Itu yang kamu pegang ya. Gitu ya. Jadi emang harus bangkit dari kesedihan Betul, demi akhirnya nama baik. banggain mereka juga, nama Betul. baik keluarga juga ya. Gitu. Nah, terus pas nyokap sempet udah meninggal nih, berarti support sistemnya tetap nitip ke anak lain, balik nitip ke rumah Siapa? nitip ke siapa? Kemana gitu? Ke papa? papaku, Papa. ke kakeknya. Kakeknya juga jadinya mau nggak mau. Mau nggak Mbak. mau. Iya. Pak, suamiku keluar kota nih, gitu. Aku kuliah nih, mau tes kan nggak bisa bolos-bolos sehari dua hari masih bisa lah, tapi udah mepet nih gitu kan. Iya. Ya udahlah, papaku nggak kerja hari itu 2 hari gitu. Oh, jadi papa yang ngalah ya? Luar biasa ya. Ya, memang koordinasi Iya. support system terpenting memang keluarga ya. Keluarga. Solid banget ya. Banget. Kalau kamu taruh anak ke rumah orang tua, itu Mbak ikut juga atau memang Kalau ada mbaknya ya ikut. Oh, kalau Kalau ada- nggak ada mbaknya, Oh, jadi walaupun ada Mbak kadang kamu tetap nitip mereka ya? oh enggak. Kalau ada mbaknya yang nggak titip. Oh, nggak titip, tapi Ini saat kejadian lagi berdrama. mbaknya tidak ada. Oh, oke. Jadi repot juga ya, Bu. Repot bawa Tiga tiga lagi anak, ya? betul. Oke, oke. Terus sempet nggak sih kamu tuh ngerasain momen yang, aduh, gue kayak lagi down banget nih, capek. Terus juga mungkin masih sedih kan karena kepergian mama, terus juga karena baru melahirkan, lelah segala macem. Sempet nggak sih ada ngerasa kayak gitu? Banget, pasti. Pasti ya? Yang kemarin baru 2 hari lalu mama meninggal ceritanya gitu ya. Besoknya kan kita harus belanja bulanan. Tetap ya. Tetap kehidupan domestik Yang berjalan berjalan ya. terus Ya, ya. itu sempet ada titik di mana udah yuk cepet yuk nangis gitu ya kan, udah yuk cepet yuk, udah lagi nggak bisa nih gitu kan, bershopping ria gitu kan. Iya. Ya kayak gitu ada di Ada masa momen-momen seperti itu. gitu ya. Cuma akhirnya bangkit. Akhirnya harus segera lah bangkit. Oke, aduh, keren banget Pinggar. Ceritanya aktualisasinya, Iya. aktualisasi dirinya walaupun banyak situasi yang harus Lalui. ditanggulangi, tapi alhamdulillah kelar juga ya, lulus juga. Nah, kalau ini kan ceritanya Pinggar, dia sekolah lagi itu sebagai wadah Mimpi. Mewujudkan mimpi dirinya, aku. melakukan aktualisasi dirinya ya sebagai seorang ibu Bu, dan individu pekerja. ya. Karena juga kita ibu pasti tetap punya Tanggung jawab mimpi-mimpi sebagai ya. ibu juga. Tanggung jawab sebagai ibu, tapi kita juga punya mimpi-mimpi Iya, nih, mimpi-mimpi pribadi kan. Kalau Ayu tadi mungkin pas opening cerita mimpinya Ayu sekarang ya, dia tetap pengen membantu Melayani para ibu. melayani para ibu melalui jalur pekerjaan Iya, komunitasnya iya. 7 bulan, sambil juga tetap bisa hands on ke Iya. anaknya, hands on full ya gitu. Nah, kita mau ada kedatangan tamu yuk ya. Ada tamu lagi? Ada tamu lagi. Yeay. Nah, tamunya ini seorang psikolog dari Life Generation, namanya Mbak Lidiawati. Beliau akan kita ajak ngobrol mengenai perempuan dalam mengejar mimpi dan aktualisasi dirinya. Karena ternyata nih Yuk, banyak yang dari kita masih Iya. sering menganggap bahwa aktualisasi diri itu hanya terkait mengenai Karir. karir. Oke. Apa aku Wow. sempet ngobrol sama Ayu kan ya. Yuk kalau kita aktualisasi diri itu ujung-ujungnya harus ngasilin duit nggak sih? Nah kalau Pinggar tadi kan dia aktualisasi dirinya berwujudnya sekolah, dapat ilmu, Iya, kan, iya. dapat knowledge yang bisa mendukung karirnya dia, Iya. gitu kan. Nah Ayu kemarin sempat bilang menurut Ayu kalau aktualisasi diri itu nggak Iya. harus Yang menghasilkan uang. ujung-ujungnya pahala juga boleh Iya. ya, biar timbangan nanti agak ke kanan gitu ya. Biar balance. Biar balance hidupnya. gitu. Nah sebetulnya Betul. pandangan ilmu psikologi memandang perempuan yang masih punya mimpi, yang masih ingin beraktualisasi diri di tengah kepadatan perjalanan domestiknya seperti apa itu. Nah kita mau ngundang ya Mbak Lydia nanti di segmen Segmen 3. 3. Stay tune.